masuk ke Yehuda. Siapa ini yang nerobos masuk ke Yehuda? Baca aja dulu biar paham nanti. Baca dulu semua dulu. Ibarat banjir yang meluap-luap hingga sampai ke leher, dan sayap-sayapnya yang dikembangkan akan menutup seantero negerimu, ya Immanuel. Nah, Immanuel sudah nongol. Immanuel ini siapa? Nih saya bacakan ya. Dari ayat 1, Yesaya 8 ayat 1, dengarkan. Berfirmanlah Tuhan kepada berfirmanlah Tuhan kepadaku, ambillah sebuah batu tulis besar dan tuliskanlah di atasnya dengan tulisan biasa Maher Salal Hasbas. Maka aku memanggil dua saksi yang dapat dipercaya, yaitu Imam Uria dan Zakaria bin Zeberekia. Kemudian aku menghampiri istriku. Ia mengandung dan melahirkan seorang anak laki-laki. Lalu berfirman Tuhan, namailah dia Maher Salal Hasbas. Sebab, ini perhatikan ayat 4. Sebab sebelum anak itu tahu memanggil bapak ibu, maka kekayaan Damsyik dan jarahan Samaria akan diangkut di depan Raja Asyur. Ini sesuai dengan yang tertulis di Yesaya 7 ayat 16. Nih, Yesaya 7 ayat 16. Di situ dikatakan, mana tadi? Sebab sebelum anak itu tahu menolak yang jahat dan memilih yang baik, maka negeri yang kedua rajanya engkau takuti akan ditinggalkan kosong. Sehingga di Yesaya 8 ayat 4 ini tadi, kekayaannya diangkut karena sudah kosong dia. Tuhan melanjutkan firman-Nya kepadaku, oleh karena bangsa ini telah menolak air Sion yang mengalir lembah dan telah tawar hati terhadap Rezin dan anak Relmaya, sebab itu sesungguhnya Tuhan akan membuat air sungai Efrat yang kuat dan besar meluap-luap atas mereka, yaitu Raja. Dengan segala kemuliaannya, air ini akan meluap melampaui segenap saluran dan akan mengalir melampaui segenap tebingnya, serta menerobos masuk ke Yehuda ibarat banjir yang meluap-luap sehingga sampai ke leher, dan sayap-sayapnya dikembangkan akan menutup negeri seantero negerimu, ya Immanuel. Jadi Immanuel ini adalah Maher Salal Hasbas, anaknya Yesaya yang menjadi pertanda untuk Ahaz. Begitu, Bu. Jadi dibaca semua ayat itu biar Anda paham. Apalagi kalau Anda baca di ayat Yesaya 1 ayat 1, penglihatan Yesaya tidak sampai ke zaman Yesus. Penglihatan Yesaya bin Amos, ya, pada zaman Yotam, Ahaz, Ahazia, dan raja-raja Yehuda. Nih, saya bacakan deh Yesaya 1 ayat 1 biar jelas ya. Penglihatan yang telah dilihat Amos tentang Yehuda dan Yerusalem. Ini yang perlu digarisbawahi dalam zaman, dalam zaman Uzia, Yotam, Ahaz, Hezkia, raja-raja Yehuda. Itu ruang lingkupnya penglihatan Yesaya, nggak sampai ke zaman Yesus. Di mana itu ditulis? Yesaya 1 ayat 1. Coba. Pada zaman, itu perlu diperhatikan. Pada zaman. Yesaya. Mana Bang Billy kok turun lagi? Mati lampu tadi dia terpental. Ntar dibawa lagi, nanti aku telepon tadi. Inilah resikonya ya, kalau kitab orang itu untuk Bani Israel dikutip-kutip, kemudian dipreming-preming menjadi nubuatan untuk Tuhan Anda. Kagak nyambung. Sangat berisiko itu, Bu. Iya, gak usah kutip-kutip lah. Nggak ikut-ikut. Ya lu kutip-kutip, itu kan Bu. Itu Torah, Bu. Torah itu atau Nevi'im, Torah Nevi'im Ketuvim itu bukan untuk seluruh dunia, untuk Bani Israel, Bu. Itu aja dulu intinya. Bani Israel udah tamat kok. Diam dulu, Pak. Kalau itu dipaksakan untuk Yesus, pertanyaannya kapan Yesus disebut Immanuel? Dipanggil Immanuel itu kapan? Nggak ada. Nggak bisa itu dipaksakan itu. Karena kalau kita lihat terjemahan aslinya itu kan dia perempuan muda, bukan perawan, perempuan muda. Maka yang cocok istrinya Yesaya, melahirkan seorang anak namanya Maher Salal Hasbas. Nah, Maher Salal Hasbas dipanggil Immanuel. Yesaya 8 ayat 8. Kalau Ibu mau pasnya ya, Ibu ya, bahwa siapa sih yang paling berperan bahwa Yesus itu adalah Tuhan?
Ya, jangan nengok kepada kitab, baca kitab aja Anda. Oh, ternyata tokoh yang membuat Yesus itu Tuhan dan populer adalah Paulus. Baru ibu tuh top markotop tuh. Paulus adalah tokohnya, sehingga Anda ini menuhankan Yesus. Tapi kalau Anda ngais-ngais di kitab orang atau ke Bani Israel, kagak nyambung. Itulah makanya Kristen ini seperti ibu ini, Tuhan Anda berbeda dengan Tuhan para nabi. Itu loh Bu, pelajari aja Paulus. Oh iya ternyata ya, Roma 14:9 Paulus yang mengatakan Yesus mati, mati bangkit jadi Tuhan. Dan lain-lain kan begitu. Ajarannya juga begitu ya Pak De? Ya. Masuk akal enggak? Masuk akal enggak? Ahasnya udah mati, pertandanya baru nongol 750 tahun kemudian. Masuk akal enggak? Janji itu jelas untuk Ahas. Masuk orangnya udah mati, pertandanya baru nongol, apa gunanya? Ada kitab lain selain kitab ini, Pak. Apa? Ayo. Ini di situ udah dijanjikan. Ribuan tahun Yesaya 9 ayat 5 ayat 6 dibuatkan tentang. Ya, Yesaya 9 ayat 5 ayat 6. Ada Yesus. Di mana, Bu? Gak ada, Bu. Ibu ya buka Yesaya 9, Bu. Yesaya 5 nomor 9. Yesaya 9 nomor 6, Bu. Coba. Yesaya 9 nomor 6. Itu. Seorang anak telah diberikan untuk kita. Itu. Seorang anak telah lahir, seorang putra telah diberikan untuk kita. Namanya akan disebut penasehat ajaib. Raja yang kekal, Bapak yang kekal, Raja damai itu. Iya, bisa. Enggak memenuhi syarat untuk Yesus. Salah satunya. Iya, enggak memenuhi syarat. Di situ dikatakan telah, bukan akan. Bukan akan. Telah itu sudah terjadi atau belum terjadi sih? Sudah lahir pada saat itu. Saya telah makan, apa artinya saya belum makan? Sudah dong. Seorang anak telah lahir, ya berarti sudah lahir dong. Sudah lahir. Seorang putra telah diberikan, oh berarti sudah diberikan. Masa belum telah diberikan artinya belum diberikan? Terus ya udahlah Bu, gini ya, bentar Pak, ini kita edukasi Bu. Sudahlah Bu, lebih baik kalau ibu menjadi Kristen, carilah Kristen yang mengajarkan Anda Paulus, kemudian diterbitkan SK-nya di konsili menjadi Trinitas di sana. Jadi ibu ini ya, kalau Anda menuhankan Yesus, nggak usah nengok ke Yahudi, tapi nengoklah ke Yunani, pas di sana Bu. Itu intinya Bu, paham sampai sini? Sekarang saya mau tanggapi, bagaimana dengan yang diberikan Tuhan, apakah Bapak semua yang ada di room ini meniadakan itu? Karena itu bagian juga yang diajarkan oleh Yesus. Jadi kita tidak boleh saya tanggapi? Mengimani perjanjian baru saja, karena dari awal itu sudah diceritakan bahwa Yesus pun sudah ada sebelum semuanya diciptakan. Nggak boleh cuma bilang kita percaya oleh ajaran Rasul Paulus. Iya. Mbak Ted, boleh saya tanggapi Mbak pertanyaannya? Oke. Tadi pertanyaan saya mau tanggapan dulu pembahasan yang tadi ya. Yang tadi itu perdebatan Yesus Tuhan atau bukan, itu bukan terjadi perdebatan di abad 1. Perdebatan yang terjadi di abad 1 itu adalah Yesus Mesias atau bukan masalah dia Tuhan. Itu sangat jauh sekali dari situ. Terus yang kedua, apakah semua Kristen menyembah Yesus? Tidak, itu adalah Kristen Helenisme yang diajarkan oleh Paulus. Sedangkan Kristen yang bersumber dari Rasul Petrus, yang sampai sekarang ada namanya Yudeo-Kristen, mereka tetap menganggap Yesus sebagai Mesias, tetapi tidak menyembah Yesus. Terus yang ketiga, menyembah di room ini kita masih ikuti ajaran Taurat atau tidak? Saya pakai sudut pandang Muslim, alhamdulillah saya sekarang Muslim. 10 hukum Taurat, jangan ada padamu Allah lain di hadapanku. Itu tertulis dalam surah Al-Baqarah ayat 163. Bunyinya yang sama, jangan ada Allah lain di hadapanku. Hukum yang kedua, jangan menyembah patung dalam bentuk apapun, atau jangan menyembah berhala. Itu tertulis dalam surah Al-Qasas ayat 88. Hukum yang ketiga, jangan menyebut nama Tuhan Allahmu dengan sembarangan. Dalam surah Al-A'raf ayat 180, jangan kita menyalahgunakan Asmaul Husna, sama esensinya. Hukum keempat, ingatlah dan kuduskanlah hari Sabat. Dalam Bani Ismail itu menguruskan hari Jumat, ada dalam surat Al-Jumu'ah ayat 9. Hukum yang kelima, hormatilah ayahmu dan ibumu supaya lanjut umurmu di tanah yang diberikan Tuhan Allahmu kepadamu. Itu ada dalam surat An-Nisa ayat 36, sama isinya.
hukum ke-6, jangan membunuh, ada dalam surah Al-Furqan ayat 68. Jangan berzina, surah Al-Isra ayat 32. Jangan mencuri, ada dalam Al-Baqarah ayat 188. Jangan berdusta, ada dalam Al-Ansab. Jangan mengingini atau jangan dengki, ada dalam An-Nisa ayat 58. Jadi jawabannya adalah umat muslim tidak menidakkan hukum Taurat, kita masih menjalankan itu. Bahkan kita menjalankan juga ajaran Yesus yang namanya kasih kepada sesama manusia dan kasih kepada Allah dan kasih kepada manusia. Itu tersirat dalam surat An-Nisa, hablum minallah dan hablum minannas. Mungkin seperti itu. Terus tadi saya menanggapi juga tanggapannya Mbak T tadi ya, menyangkut dengan dalil Tritunggal. Kalau memang dia bersumber dari Matius 28, baptislah mereka dalam nama Bapa, Anak dan Roh, itu harus diteliti. Di sana itu tidak ada diksi Allah. Kalau kita ikuti barometer dari perkataan Yesus, yang Allah hanyalah Bapa, Anak dan Roh. Bapa satu-satunya Allah, Anak satu-satunya Mesias, dan Roh Roh adalah yang dijanjikan oleh Mesias itu sendiri. Mungkin itu tanggapan saya, Bang. Iya, tadi Abang bilang menjalankan hukum kasih, dan itulah yang diajarkan Yesus. Pertama adalah kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dan hukum yang kedua adalah kasihilah sesamamu seperti engkau mengasihi dirimu sendiri. Itu merangkum kedua hukum Taurat yang ditulis Allah pada dua loh batu. Hukum yang pertama sampai keempat mengatur bagaimana mengasihi Tuhan. Di loh batu yang kedua itu mengatur bagaimana mengasihi sesama. Maka Yesus mengatakan, saya datang tidak membatalkan hukum Taurat tetapi menggenapinya, yaitu dicontohkan. Izin Bu, berarti Ibu tabrakan Matius 5:18 dengan coba Ibu baca Efesus 2 nomor 15 Bu, izin sebelum ke Stanley. Coba baca Efesus 2:15 Bu. Ibu jarang baca Bible ya? Saya dari kecil udah membaca Bible, Pak. Efesus 2:15. Baca dulu lah. Efesus berapa? 2:15. Kalau saya SD-nya Katolik, Pak. SMP HKBP itu Aroma Kristen itu, Pak. Iya, silakan Bu. Efesus 2:15. Nanti habis itu baca Matius 5:18. Ya. Sebentar ya, sabar ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Lanjut Gurunda semua. Efesus ya, Pak. 2:5. Efesus 2:15. Sebab dengan matinya sebagai manusia ia telah membatalkan hukum Taurat dengan segala perintah dan ketentuannya untuk menciptakan keduanya menjadi satu manusia baru di dalam. Oke, cukup Bu. Untuk mengadakan damai sejahtera. Yang jelas ini adalah tulisan Rasul Paulus. Yang dibatalkan Paulus di situ apa Bu? Oh, saya nggak banyak komentar tentang ini karena mungkin kita beda persepsi. Pun sangat berbeda dengan para nabi-nabi sebelumnya yang ditulis di kitab. Kalau di Kristen ada perjanjian lama. Jadi Ibu nggak percaya Paulus? Saya tidak mengatakan saya tidak percaya Paulus. Tulisannya itu ada Bu, jelas membatalkan hukum Taurat dengan segala perintah dan ketentuannya, clear di sana. Jadi kalau Anda dengerin Bu, kalau Anda menjadi Kristen, dengerin Bu, kalau Anda menjadi Kristen, berhentilah menyebut Taurat menurut Paulus, sudah dibatalin kok. Satu ya, buktinya apa? Banyak sekali penjabarannya. Paulus berkata segala sesuatu halal bagiku sikat. Saya sekarang bertanya nih Pak, apa maksud? Ya jangan nanya balik dulu, ini kena dulu di sini Bu. Habis ini ibu yakini dulu, resapi dulu. Oh iya. Bukan, saya justru karena saya ingin menanyakan apa maksud dari kalimat sebab dengan matinya sebagai manusia ia telah Taurat dengan segala perintah dan ketentuannya. Artinya adalah menurut Paulus, Yesus mati di tiang salib itu menebus kutuk Taurat dan menjadi kutuk, terkutuk oleh orang yang digantung di tiang salib. Pas Yesus sudah mati, kemudian Taurat mati juga. Oke, aku Gitu tanya. ya, Taurat mati juga. Iya, oke. Gitu loh. Aku tanya lagi, apa hubungannya
ayat yang di atas ini dengan kita sebagai orang Kristen. Bagaimana kita melaksanakan dan memahami firman Tuhan ini, Pak? Menurut Paulus, Anda menjadi Kristen dibikin nyaman, bebas semua dari aturan-aturan para nabi. Menurut Paulus, Anda jadi bebas sekarang. Itu intinya. Bebas yang seperti apa? Bebas makan babi, tidak disunat, tidak bersujud, dan seterusnya. Bebas berzina, bebas hari Minggu, tidak berzina. Terusnya, itu maksudnya. Itu salah, tidak boleh berzina. Nah itu hukum Taurat mati semua. Oh, tidak bisa. Berzina itu tidak bisa. Maka dikatakan Yesus tidak. 10 perintah Tuhan itu hukum Taurat dibatalkan oleh Paulus, Bu. Kalau dikatakan tidak membatalkan, berarti masih berlaku. 10 perintah Tuhan itu dibatalkan oleh Paulus. Nah, itu kan Paulus. Maka tadi kan aku bilang. Ya makanya saya tanya, ibu percaya Paulus atau tidak? Itu nggak usah ditanya ke saya dan saya tidak berhak untuk. Ya jawab dulu, Bu, terus terang. Kalau nggak percaya, top markotop Ibu. Artinya Ibu percaya Matius 5:18. Coba baca Matius 5:18, Bu, bandingkan coba. Coba bandingkan Matius 5:18. Yang mana yang Ibu pegang nih? Nggak mungkin pegang dua-duanya. Kontradiksi. Habis ini ke Stanley lagi sama yang lain, sorry. Ini perlu ini Ibu ini, Dek. Laban diam dulu. Pegangan dulu, minum kopi. Nah, inilah orang pemahamannya salah. Dikira kalau udah menjadi Kristen itu bebas berbuat dosa. Oh no. Ya iya, Ibu baca dulu Matius 5:18 bandingkan dengan Efesus 2:15. Yang mana Ibu pegang? Ibu Karena ini percaya bertentangan. Yesus, percaya Paulus, gitu aja Bu intinya Bu. Gimana, Pak? Matius 5:18 baca, Bu. Enggak, Apa tadi percaya Bapak yang Paulus, satu gitu lagi, aja. Bapak yang satu lagi. Apa? Enggak usah ditanggapi dulu, melebar dulu. Matius 5:18 baca dulu. Pak Arif ya, apa kata Bapak Arif tentang Ya udah nanti aja dulu, habis ini saya baru mau minum kopi nih. Matius 5:18. Saya mau mendengar pernyataan Pak Arif yang barusan. Silakan, Pak. Ya melebar namanya, nanti aja dulu Ustaz Arif ya. Izin ya. Matius 5:18 coba Bu baca. Karena aku berkata kepadamu, sesungguhnya selama belum lenyap langit dan bumi ini, satu iota atau satu titik pun tidak akan ditiadakan dari belum semuanya terjadi. Menurut Bapak ini apa maknanya? Maksudnya Yesus waktu ngajar itu jangan sampai lu melanggar hukum Taurat satu titik saja, tetap berlaku kata Yesus. Setuju Bu? Setuju. Setuju. Tapi Paulus batalin loh Bu. Ya itu maka tadi saya katakan itu kan Paulus. Nah ini menurut Ibu ajaran Yesus sama Paulus sinkron apa kontradiksi? Sebenarnya Paulus itu mengajarkan apa yang Yesus ajarkan juga, tetapi buah dari pikiran Paulus dimasukkan juga. Nah ini kata-kata doktrin dari pendeta yang Ibu pakai nih. Kok ada di kata-kata pendeta? Maksudnya apa? Ini udah jelas Bu bertentangan, kenapa Ibu lagi nggak memilih salah satunya? Loh, kan tadi aku udah bilang kalau Yesus itu bukan membatalkan hukum Taurat, tetapi kita melakukan. Nah itu lu baca. Itu urusan Paulus lah, ya Pak Arif. Tadi Pak Ya Arif. berarti lu nggak percaya Paulus dong. Ya udah selesai. Yang bikin tebal Bible Ibu itu surat Paulus Bu. Kalau nggak ada surat Paulus tipis perjanjian baru Bu. Kita harus menghargai dan kita lihat apa yang diajarkannya yang baik. Kita seleksi. Ya nggak bisa lu pilih-pilih begitu dong. Ya bisa lah. Kalau yang salah ya nggak usah dilakuin. Oh jadi tulisan Paulus dipilih-pilih. Oke. Ini nggak konsisten nih Bu. Ini. Bukan nggak Dulu dengarkan dulu Bu. Dulu dengerin dulu Bu. Saya ngobrol sama Stanley dulu. Saya sering tiap hari ngobrol sama Stanley. Stanley itu mulai dari percaya tulisan Paulus dikit-dikit, lama-kelamaan kita diskusi akhirnya kata Stanley, ngapain percaya itu? Lama-kelamaan percaya total surat Paulus. Sering ribut sama Kristen yang lain. Karena apa? Dia Kristen tidak percaya Paulus. Lama-kelamaan kemudian diskusi akhirnya bersyahadat. Itu jadi pondasinya di sana. Yang penting Ibu mau jujur. Ono loh Bu. Deh, ya justru jujur lah.
ada hal yang ketika Nah, ini dari talu dulu Stanley, ini waktu kita diskusi sering ini dari talu dulu nih. Nah, jadi saya kalau kita mengkaji lebih dalam tentang kekristenan itu yang saya ulang tadi, yang mana Kristen itu ada dua pecahan. Yang pertama Helenisme yang dibawa oleh Rasul Paulus, dan ada Yudeo-Kristen itu bersumber daripada Rasul Petrus. Nah, pernyataannya di sini adalah kekristenan yang bersumber dari Rasul Petrus, yang namanya Yudeo-Kristen itu, Kristen Yahudi itu tidak percaya Yesus adalah Tuhan. Mereka menganggap Yesus adalah utusan atau Mesias. Dan yang kedua, mereka tidak menggunakan surat-surat Paulus. Kenapa tidak menggunakan surat-surat Paulus? Karena keyakinan Yudeo-Kristen kepada jemaat yang di Roma, kepada jemaat yang di Filipi, kepada jemaat Tesalonika, sedangkan mereka ini sendiri hidupnya di Yahudi. Jadi mereka menganggap bahwa itu bukan untuk Kristen yang ada di Yahudi. Itu yang kedua. Yang ketiga, saya meyakini yang mana Yesus datang dua kali. Yang pertama dia datang di abad pertama, dan yang kedua dia akan datang di akhir zaman. Dan di saat pertemuan di Damsik itu benar-benar terjadi, berarti Yesus datang itu yang ketiga kali. Karena Yesus berkata di saat dia datang yang kedua kali, semua biji mata di bumi ini, planet bumi ini akan melihat dia datang. Nah, sedangkan kalau kita hitung pertemuan itu dihitung dengan pertemuan di Damsik, berarti Yesus akan datang yang ketiga kali, karena kedua kali sudah ketemu sama si Rasul Paulus, seperti itu, si Apostolos Paulus itu kan. Makanya saya meyakini bahwa Yesus hanya datang dua kali, seperti yang dia bilang tadi, yang mana dia akan datang yang kedua kalinya, semua biji mata, semuanya, bukan cuma biji mata Paulus yang akan lihat, bukan juga saksi-saksi di sampingnya yang akan lihat. Bahkan kalau kita bahas pertemuan di Damsik itu pun masih luar biasa polemiknya, karena ada yang melihat, ada yang bilang melihat tapi tidak mendengar. Jadi polemik-polemik itu saya setuju juga dengan Mbak Teh tadi, yang mana kita harus berasumsi atau berlandaskan keimanan kepada perkataan Yesus. Perkataan Yesus adalah yaitu tadi, satu-satunya Allah yang layak disembah dan aku adalah utusannya, Yohanes 17 ayat 3. Mungkin seperti itu. Jadi tidak semua orang Kristen di dunia ini, dari 2,6 miliar penduduk umat Kristen ini, percaya kepada tulisan Paulus. Masih ada Kristen-Kristen yang berkembang di Yahudi sana, dan juga di beberapa pelosok dunia ini yang tidak menggunakan surat Paulus. Terus apakah itu bidat? Nah, kalau kita bicara bidat, karena betul tadi Bang Handi bilang, yang mana orang Yudeo-Kristen tidak menggunakan surat-surat Paulus, jadi Injilnya tipis. Dan jika kalau memang itu bidat, sedangkan kekristenan mayoritas sendiri pun banyak perbedaan. Katolik ada 73 kitab, Protestan ada 66 kitab, Ethiopian Kristen ada 83 kitab. Mana yang benar ini? Kalau 66 kitab yang benar, yang lebihnya itu sesat. Ataupun sebaliknya, kalau yang benar 73, terus yang 66 ini berarti tidak lengkap, kayak begitu. Makanya kalau kita barometer perkataan Yesus itu tertulis dalam Matius, Markus, Lukas, dan Yohanes. Selebihnya itu, walaupun kalau kita gali lebih dalam secara transmisi, Lembaga Alkitab Indonesia yang bersumber dari terjemahan United Bible Society, saya punya bukunya, di situ tidak menjelaskan siapa penulis kitab Injil tersebut. Tapi kita pakai asumsi bahwa oke lah, kita berasumsi keimanan dari situ. Di situ tidak pernah menyebutkan bahwa dia adalah Bapa itu sendiri yang inkarnasi, ataupun konsep Trinitas tadi yang dibikin oleh Tertullianus. Tapi kalau orang pakai asumsi Yohanes 1 ayat 1, pada mulanya adalah firman, firman itu bersama-sama dengan Allah, dan firman itu adalah Allah. Dan di Yohanes 1 ayat 14, firman itu telah menjelma menjadi daging atau telah menjadi manusia. Di situ kita harus pakai logika, yang mana firman itu adalah sumbernya dari mana? Dari Allah itu sendiri, dari Bapa. Nah, menuhankan media yang tadi darah dan daging, kita jangan lupa bahwa di 1400 sebelum Masehi, firman yang sama pernah turun di Bukit Sinai, medianya batu. Dan kalau kita harus menyembah media yang tadi darah dan daging atau manusia itu kita sembah, menjadikan dia satu tokoh dari keilahian itu, entitas keilahian, bagaimana dengan media yang turun di 1400 sebelum Masehi di zaman Nabi Musa di Bukit Sinai? Apakah kita harus sembah juga dua loh batu? Karena mereka sama-sama media firman. Yang satu telah menjelma menjadi batu dalam bentuk dua loh batu, yang satu telah menjelma menjadi darah dan daging yang namanya manusia. Mungkin seperti itu, Mbak. kalau dua loh batu itu kan sebagai pedoman hidup, ya kan, bukan batu itu disembah, tapi melakukan apa yang tertulis di dalam dua loh batu itu, kan begitu. Dan itu adalah firman Tuhan. Iya, sepakat, saya setuju dengan itu, Mbak. Begitu juga dengan firman yang diturunkan di dalam tubuh Yesus Kristus, medianya adalah manusia. Jadi kalau kita pakai analogi, di saat presiden
suatu, tetap di situ tertulis atas nama presiden. Makanya jika Yesus berkata, aku dan Bapa adalah satu, aku berbicara atas nama Bapa, pasti dia atas namakan Bapa, karena juru bicara presiden dimanapun dia berbicara tetap akan mengatasnamakan atas nama Presiden Republik Indonesia. Tidak mungkin dia pakai nama pribadinya si jubir itu kan. Nah, Yesus ini adalah juru bicara Allah. Apapun yang dibicara di dunia ini atas otoritas Allah dan atas nama Allah. Aku adalah Alfa dan Omega, itu atas otoritas Allah dia bicara dalam Wahyu 1 ayat 8. Nah, itu kalau kita pakai analogi yang sumbernya adalah Allah, otoritas Allah. Pegangan Bu, pegangan Bu, goyang Bu. Enggak, saya lihat jam udah sore, mau mandi. Ya mandi dulu Bu, mandi. Oke, sampai ketemu lagi. Pokoknya mohon maaf ini ya, pokoknya gini aja terus. Ketika saya mau bicara gini, wah, kabur pokoknya semua, kabur semua. Dengarkan sebentar dulu Bang Bulu Ketek, mungkin ada yang disampaikan juga. Sakit hati saya ketika saya mau bicara kabur semua. Ya udah, saya tetap mendengar ya. Ya udah, yang lain boleh, yang lain Silakan ada Bang yang mau Bulu Ketek, ditambahin. mumpung Tetinya belum kabur ini, silakan. Ya izin ya, Bang Handi mau nambahkan silakan. Ya, Saya nambah di dikit dulu. saya nih. Boleh. Ya, ini ya Bu, terakhir dari saya, terakhir lagi. Gini ya Bu, kita sebagai manusia itu diberi akal. Tinggal memilih aja sih. Yang bikin tebel Bible itu tuh tulisan Paulus. Yesus berkata, aku diutus kepada domba yang hilang di Israel. Jelas Yesus itu mengajar Bani Israel meluruskan hukum Taurat, mengajar orang pakai hukum Taurat sepenuhnya, karena memang harus di zaman itu. Paulus pengajarannya Bu sangat bertentangan. Yesus berkata babi itu haram, datang Paulus, apa kata Paulus Bu? Paulus ini berkata kepadamu gitu ya, segala sesuatu halal bagiku. Halal menurut Paulus. Di mana itu tertulis? 1 Korintus 6 nomor 12. Yesus berkata, haruslah dikerak kulit hatanmu, wajib hukumnya disunat. Paulus berkata, sesungguhnya aku Paulus berkata kepadamu, jika kamu menyunatkan dirimu, Kristus tidak berguna bagimu. Intinya, poinnya di sana, Pauluslah yang membuat Yesus itu menjadi Tuhan. Roma 14:9. Di Roma 14:9, sebab untuk itulah Kristus telah mati dan hidup kembali, supaya ia menjadi Tuhan. Ini yang membuat Yesus Tuhan. Kemudian membatalkan seluruh perintah hukum Taurat dan ketentuannya. Selesai Bu. Jadi Anda ini jadi Kristen dimerdekakan segala aturan yang ada, dengan diberi moto ajaran kasih. Itu kan yang Ibu mau? Itu loh. Silakan Bu, itu selesai dari saya, mudah-mudahan Ibu berpikir. Lanjut. Kalau Yesus juga kan pernah bilang seperti ini, bukan apa yang masuk ke dalam perut yang haram, tetapi apa yang keluar, itu yang pertama. Bukan yang kedua, haram Bu, najis Bu, jangan lupa kitab suci saya sentil Bu ya, najis. maaf, haram sama najis beda ya? Sama nggak? Beda Bu, najis itu nggak akan dimakan, kesentuh badan, kulit. Kalau haram masuk dimakan, ditelan. Oh gitu. Haram itu makan. Iya, tapi Ibu makan babi kan haram. Maksudnya apa sih? Langsung kena kan? Apa sih? Tapi kan Yesus juga pernah bilang gini, segala sesuatu yang sudah didoakan dalam nama Allah Bapa, Anak dan Roh Mana Kudus. bisa babi didoain atas nama Tuhan Bu? Kagak kena kok, babi haram kok didoain nama Tuhan. Makanan itu loh, bukan wujud babi, makanan dihidangkan. Sejak kapan ada doa gitu Bu? Saya 30 tahun nginjil nggak dapet Bu, di mana Bu? Saya ada pernah baca nanti ya. Ya udah, nanti saya kontak dulu Bu ya. Ini saya nggak, nanti Ibu kabur. Saya udah selesai, lanjut. Iya, terima kasih Bang Handi, mohon maaf. Baik. Ini kan enak, giliran saya kasih PR ini Pak Kepala Sekolah datang sebentar ya.
Saya bacakan dulu ini pernyataan Ibu di jam 15.40 waktu Indonesia. Ibu mengenai konsep Tritunggal dibikin atau dibuat konsep Tritunggal oleh bapak-bapak gereja, berarti dibuat Bu ya, bukan ada Bu ya, dibuat ya. Benar Bu ya, ini pernyataan Anda nih, saya catat ini. Terus Anda di jam 15.33 waktu Indonesia bagian Barat Anda mengatakan fokus kepada kata Yesus yang berkata apa, betul begitu? Di jam 15.4 memakai kisah para nabi, membaca kitab Musa, penyertaan Tuhan kepada kita, betul begitu Bu ya? Nah, saya gini Bu, saya ingin bertanya kepada Ibu sedikit aja saya, karena tadi Ibu mungkin udah lelah. Pertanyaan saya Bu, Ibu beribadahnya hari apa Ibu? Minggu lah. Ibu Ted. Iya, masih mendengar. Hari Kalau apa? beribadah ke gereja itu hari Minggu, tapi saya Baik, pun di Minggu. rumah tetap beribadah, Pak. Ya, Minggu. Sebentar Ibu, saya counter dulu sebentar. Saya catat dulu 16.18. Ibu tadi mau memakai apa yang dikatakan, betul kan? Betul bukan? Maksudnya dalam Dari yang saya bacakan tadi, Ibu memakai perkataan Yesus ya di Injil ya. Baik Bu, pertanyaan saya, adakah Yesus menyuruh beribadah di hari Minggu di Injil? enggak Aduh, sih. enggak ada. Baik, Ibu coba dibuka Lukas 6 ayat 5 Bu. Coba Lukas 6 ayat 5 biar saya kasih tahu ini redline nih, redline atau enggak? Coba Ibu, silakan Ibu ya. Coba Ibu Lukas 6 ayat 5. Silakan Ibu. Ini saya baik ngajari Ibu ini biar Ibu dapat ilmu. Saya tidak ingin menggoyangkan iman Ibu, tapi saya hanya menambah ilmu bagi Ibu. Nanti saya kasih PR cuman Bu. Udah Bu. 6 ayat 5 ya. Lukas 6 ayat 5. Coba Ibu baca keras-keras biar saya dengar, nanti saya kasih 3 ayat lagi Bu. 3 ayat Injil. Kata Yesus lagi kepada mereka, anak manusia adalah Tuhan atau atas? Maaf, atas salah baca. Karena anak manusia atau Yesus adalah Tuhan atas hari Sabat, itu redline atau apa Bu di Injil Ibu? Yes, anak manusia. Tinta merah. Itu perkataan Yesus atau tidak? Yes, perkataan Yesus. Perkataan Yesus. Coba Ibu buka Markus 12 ayat 8. Markus 12 ayat 8. ayatnya yang ke-8. Ya cepat. Ini banyak banget Markus ya. Markus. Iya. Markus Ibu 12. ayat 8. Ibu enak di sini Bu, diajarin nggak payah perpuluhan. Kalau di gereja bayar perpuluhan Ibu. Mereka menangkapnya dan membunuhnya, lalu melemparkannya keluar kebun anggur itu. Markus 12 Ibu. Oh iya, begitu Markus. Baik. Berapa? Baik. Mohon maaf, Matius 12 ayat 8. Matius 12 ayat 8, mohon maaf. Matius 12 ayat 8, mohon maaf. Saya kecepet. Ya, Maklum orang udah tua, ini kacamata saya entah kemana. Aduh, nyindir saya nih ya. Matius 12 ayat 8. 12 ayatnya yang ke-8. Diskusi asik nih. Ini kemana ini kacamata saya? Manusia jauh lebih berharga daripada domba. Karena Coba Ibu baca lagi. berbuat hari Sabat. Bukankah manusia jauh lebih berharga daripada domba? Betul. Pertanyaan saya itu perkataan siapa Ibu? Yesus pengajarannya. Pinter. Pertanyaan saya, ketika Yesus di dalam Lukas 6 ayat 5 dikatakan, karena anak manusia dalam kurung Tuhan Yesus adalah Tuhan atas hari Sabat, kenapa kalian Kristen mengkuduskan hari Minggu? Udah jelas-jelas dibuat. Karena anak manusia, Yesus adalah Tuhan atas hari Sabat. Tuhan atas hari Sabat, hari Sabtu, ngapain hari Minggu? Udah jelas-jelas dibuat di kitab suci, kenapa kalian langgar? Ajaran siapa hari Minggu? Nah, Ini Yesus sendiri yang berkata.
Hari Sabat itu yang saya tahu Hari apa? hari perhentian Tuhan. Ya, baik. Dari minggu hari pertama, Senin, Selasa, Rabu, Kamis. Kan kalender internasional bukan? Iya. Baik. Coba baca di kitab Kejadian. Ketika Tuhan berhenti hari Sabat itu hari apa? Hari keberapa? Hari Ketujuh. Ya, hari pertama di dalam kalender hari apa, Bu? Jadi gini, ini Baik, enggak ada ibu jawab. ke gerejanya itu berangkat dari kebangkitan Yesus hari Minggu. Baik. Pertanyaan saya, ketika Yesus mengatakan karena anak manusia adalah Tuhan atas hari Sabat, bagaimana bisa dia berpindah ke hari Minggu? Siapa yang memindahkan dia? Siapa yang memindahkan aturan yang dibuat oleh mulut Yesus ini? Siapa? Siapa berani-berani biar saya sentil lato-latonya? Ini jelas-jelas kan ibu mengcounter ini, mengatakan bahwasanya Lukas 6 ayat 5 bahwasanya karena anak manusia atau Yesus adalah Tuhan atas hari Sabat, betul? Iya. Benar ya? Benar. Dari gimana ceritanya berubah jadi hari Minggu? Ya kan biar bareng liburnya Sanda. Bener. Ya, baik. Udah ibu nggak bisa jawab nih. Aduh pusing saya kasih PR aja nih. Udah, tadi gini, saya agak ini Bang Laban ini Kristen ya. Di jam 15.29 beliau mengatakan tidak diperanakkan daging biar kita tahu kelakuan yang diperanakkan oleh daging. Maksudnya ini Bang Laban gimana ya? Saya catat nih jam-jamnya. Bang Laban. Laban masih dalam pengaruh yang nggak benar, jadi nggak usah diajak ngomong. Oh. Ya gimana? Tadi Anda mengatakan di jam 15.29, Bu, saya kasih PR nanti Bu ya. 15.29 tidak diperanakkan daging biar kita tahu kelakuan yang diperanakkan oleh daging. Ini perkataan Anda ya di jam 15.29, saya catat ini. Tanya saya, maksud Anda ini apa? Yang merujuk pada Yesus tadi ya? Bukan pada Yesus, Bu. Untuk kita. Jadi? Untuk kita. Untuk kita. Enggak, Yesus diperanakkan daging tidak? Enggak, itu tidak berbicara tentang Yesus. Enggak, tadi Anda menyebutkan itu, saya catat ini. Enggak, Yesus diperanakkan daging tidak? Oh ya. Yesus diperanakkan daging atau tidak diperanakkan daging? Peranakkan daging. Yesus manusia dari daging dan darah. Baik. Secara sosok ya. Karena berbeda tadi ininya, keterangan Anda saya catat nih. Cuman ya udahlah kalau Anda tidak mengakui. Saya dengan Mbak Ted aja dulu lah. Karena Anda tidak mengakui, saya catat semua nih jam-jamnya ini. Mbak Ted gimana Mbak Ted? Gimana bisa berubah jadi hari Minggu? Tadi udah dijawab tuh sama Bang Akademik kayak tadi. Oh biar sama liburannya. Berarti bukan sesuai kitab suci, berarti sesuai yang dibuat-buat sendiri gitu. I don't know. Gini loh Mbak Ted. Nah, bagaimana bisa Anda mengikuti sesuatu padahal di kitab suci Anda hanya modal imani? Bagaimana kita sebagai manusia mengikuti sesuatu yang jadi penuntun kita dari awal sampai akhir hayat, kita saja masih ambiguitas dalam memahaminya. Di kitab suci seperti ini, tiba-tiba yang kita lakukan berbeda. Apakah kita sudah sesat? Apakah kita sudah membuang kitab suci dalam hal ini? Gimana Mbak Ted? Bukan, jadi gini loh. Bukan hari ibadah itu yang menjadi yang paling utama, tetapi iman percaya kita dan penyembahan kita kepada Tuhan itu yang lebih utama, begitu. Baik. Sedangkan di sini jelas-jelas di dalam kitab suci Anda dikatakan karena anak manusia Tuhan Yesus adalah Tuhan atas hari Sabat, hari Sabtu. Gimana ceritanya tiba-tiba Anda dan orang-orang Kristen lain mengubahnya menjadi hari Minggu? Dari mana dalil dan nasnya? Sedangkan dalil dan nas ini disebutkan melalui counter dari yang Anda sampaikan tadi. Dari mana? Ini gini loh, ini kita mau tahu konteks aslinya dulu nih dengan Bang Billy itu. Apa makna dari Tuhan apa tadi? Tuhan berkuasa atas hari Sabat begitu? Baik. Hari Sabat itu, Bu, di mana-mana Yudaism pasti bilang hari Sabtu, Bu. Hari Sabtu. Hari ke-7 karena hitungannya hari Minggu hari pertama, Senin kedua, Selasa ketiga, Rabu keempat, Kamis kelima, Jumat keenam, Sabtu ke-7. Begitu.
Paham Ibu? Sejak kapan berubah jadi hari Minggu? Karena di sini perkataan Yesus langsung menurut yang Ibu sampaikan tadi. Gitu Ibu Sabat. Nggak ditulis ini Minggu. Nggak ditulis di sini hari pertama. Jadi itu kayak itu dulu kan ibadah itu pada Menggus dan Menggus. Ketika itu pada zaman Romawi berarti Anda mengikuti syariat pagan, bukan syariat Yesus. Selesai. Betul? Betul tidak? Ketika membawa counter ini ke zaman Romawi berarti yang Anda ikuti syariat pagan, syariat penyembah berhala, bukan syariat Yesus yang disebutkan di dalam Lukas 6 ayat 5. Selesai. Oh ya? Karena ayatnya jelas di sini, Anda sudah membaca. Dari mana bisa jadi hari Minggu? Ketika Anda mengkonterkan ini menjadi Romawi, berarti yang kalian ikuti Kristen-Kristen ini punya Romawi, punya penyembah pagan, bukan yang menyembah sosok Yesus. Selesai. Enggak, jadi gini loh, Sabat itu artinya hari perhentian buat Tuhan mencipta. Iya, sekarang saya tanya, pengetahuan Ibu, orang Yahudi beribadah hari apa Sabat itu? Hari Sabtu. Nah, hari Sabtu. Ketika orang Yahudi saja yang akar katanya Sabat ini dari Yahudi nih, dari Hebrew nih, dari kitab Torah nih, dari Keluaran nih. Pertanyaan saya, orang Yahudi aja beribadah di hari Sabtu. Kenapa hari Sabat ini berubah jadi hari Minggu? Dari mana? Ketika Anda mengatakan tadi ini dari Romawi, berarti yang kalian ikuti syariatnya orang pagan, bukan syariatnya Yesus. Selesai. Ya udah, nanti dicari tahu lagi. Ini PR Ibu ya, PR Ibu ya. Ini saya catat nih, siapa nama Ibu nih? Udah lanjut, ini udah saya kasih PR nih. Udah nih PR buat Ibu ya. Sebenarnya jawabannya gampang, Bu. Jawab Efesus 2 nomor 15. Jawabannya di sana, Bu. Efesus 2 15 jawabannya. Apapun pertanyaan orang, jawabannya Efesus 2 15. Itu aja. Efesus 2 15 coba. Diajari Muslim lah Ibu. Ya Allah. Lah tadi kan itu udah dibacakan, tadi udah saya baca. Udah, ya udah cepat bacakan, ya udah. Baca nggak? Tadi dibaca. Efesus 2 ayat 15, sebab dengan matinya sebagai manusia ia tetap batalkan hukum Taurat dengan segala perintah dan ketentuannya. Sekarang saya tanya kepada Ibu, ketika itu memang sudah dibatalkan, pernah tidak? Atau pernah tidak ketika orang Kristen mula-mula nih, 12 Rasul nih mula-mula nih, pernah tidak menyembah Yesus di hari Minggu? Pernah tidak mengkuduskan Yesus di hari Minggu? Atau di hari Sabat, Bu? Pernah tidak mengkuduskan Yesus di hari Sabat yang mula-mula ini? Jawabnya no asumsi, saya tidak suka sesuai nas dan dalil. Hari Sabat, maka waktu itu Yesus buat mujizat menyembuhkan orang sakit pada hari Sabat. Dimarahi, Yesus diusik lah pokoknya. Jadi berpindah dari hari Minggu siapa yang buat, Bu? Biar saya sentil latu-latunya. Gak tahu. Oh, nggak tahu. PR buat Ibu boleh? Bukan saya, Bang, bukan saya. PR buat Ibu nih ya. Ya. Ya udah, ini udah saya kasih PR, lanjut yang lain. Bang Hadi silakan. Mohon maaf Bang Hadi, mohon maaf yang lain silakan. Saya bentar aja. Bang, saya tambahkan sedikit, Bang. Boleh. Tadi Mbak Ted kan bilang bahwa kita tidak perlu itu, tapi kita yang penting adalah menyembah Allah, kan? Mbak Ted begitu ya? Iya. Sedangkan dalam Matius 7 ayat 21 dan 23 menyatakan bahwa tidak semua orang yang memanggilku Tuan yang masuk ke kerajaan surga, tetapi orang yang menuruti perintah Allah. Perintah Allah itu apa? Torah tadi, Mbak. Itu saja. Terima kasih. Kalau di hukum Taurat, kuduskanlah hari Tuhan. Mbak, bunyinya hari Sabat. Itu Keluaran 20 ayat 8. 20 8. Ingatlah dan kuduskanlah hari Sabat. Ingat dan kuduskan. Nah, jadi kalau asumsinya bahwa yang penting adalah kita menyembah Allah, Yesus mengatakan tidak semua yang berseru kepadaku Tuan yang akan masuk ke kerajaan surga, tetapi orang-orang yang menjalankan dan menuruti perintah Allah, perintah Bapa, yaitu Yesus, perintah tentang hukum Torah yang digenapi oleh Yesus Kristus yang namanya hukum kasih itu, Mbak. Bro Stanley, bro. Siap abangku. Anda tadi kan mengatakan bahwa di agama Anda hukum Taurat itu masih dijalankan.
Yang saya tanya adalah siapa role model di agama Anda sebagai yang paling taat lah menjalankan hukum Taurat? sorry. Siapa role model di agama Anda yang menjalankan hukum Taurat? Role modelnya bang? Ya, Jadi gini bang, kalau kita konteks ke hukum Taurat hukum 1 sampai hukum ke 10 jalankan oleh baginda Rasulullah bang, dia role model kita bang. begitu. Nggak bisa dibantah itu. Iya, betul sekali bang, dia role model karena dia adalah panglima fisabilillah meluruskan ajaran tauhid yang pernah ada dibawa oleh nabi-nabi sebelumnya. Saya menyanyikan ini di sini, tapi saya tidak ingin membantahnya. Mungkin yang lain bisa membantah. Saya tidak ingin membantah. Hanya Lanjut. di sini. Iya, jadi itu saja tadi Mbak tambahan saya yang mana tadi yang statementnya Mbak itu bertentangan dengan Matius 7 ayat 21 dan 23. Saya juga mau lanjut sedikit ini Mbak tentang tata cara atau namanya waktu-waktu peribadatan. Mbak Ted, sembahyangnya tadi kan bahas harinya, sekarang kita bahas jamnya. Itu jam-jam berapa aja Mbak? Masalah hari nggak ada ditetapkan ya. Pak, masalah jam-jam untuk sembahyang itu ada enggak petunjuk dari Bible? Nggak ada. Tetapi ada nabi yang bisa kita contoh dalam sehari Oke. dia. Oke Mbak, saya minta Mbak pegang Bible ya. Mbak lagi pegang Bible sekarang ya. Saya bantu bukakan ajaran Yesus kepada Rasul Petrus dan juga yang dijalankan oleh Yesus Kristus sendiri ya. Mbak baca 3 Kisah Para Rasul 3 ayat 1 Mbak. Biar agak kencang suaranya. Kisah Para Rasul 3 ayat 1. ayat 1. Pada suatu hari menjelang waktu sembahyang, yaitu pukul 3 petang, naiklah Petrus dan Yohanes ke bait Allah. Ya, itu untuk berdoa. Oke, sampai situ Mbak. Itu untuk berdoa. Nah, itu kalau dalam umat Islam itu namanya sholat asar. Sembahyang jam 3 petang namanya sholat asar. Nah, coba Mbak buka lagi sekarang ayat 9 Mbak. Kisah 10 Ayat 9. Kisah 10 ayat 9. Keesokan harinya ketika ketiga orang itu berada dalam perjalanan dan sudah dekat kota Yope, kira-kira pukul 12 tengah hari, naiklah Petrus ke atas rumah untuk berdoa. Ya, umat muslim masih menjalankan itu namanya sholat zuhur jam 12 siang. Tertulis itu jamnya Mbak ya, jam 12 siang Mbak ya. Ya, jam 12 siang itu kami umat muslim menjalankan itu namanya sholat zuhur, sembahyang pada siang hari jam 12 siang. Lanjut lagi Mbak, Markus 1 ayat 35. Tadi Markus 1 ayat 35. Markus 1 ayat 35. Pagi-pagi benar waktu hari masih gelap, ia bangun dan pergi keluar. Ia pergi ke tempat yang sunyi dan berdoa di sana. Itu Yesus Kristus yang melakukan itu dan dia masih menjalankan sembahyang di waktu subuh. Umat muslim sampai sekarang ini, sampai detik ini masih menjalankan sholat subuh. Lanjut lagi Mbak, Lukas 6 ayat 12. Ya berarti umat muslim melihat Yesus lah. Iya, coba Mbak baca di Lukas 6 ayat 12 itu mengatakan bahwa Yesus berdoa semalaman. Umat Islam masih menjalankan itu namanya sholat isya dilanjut dengan tahajud. Nah, sholat 4 waktu ini yang dijalankan dan diajarkan oleh Yesus Kristus. Yang keempat itu Bang, Pak. Lukas 6 ayat 12. Lukas 6 ayat yang ke-12. Hebat ya Yesus ya, menjadi Tuhan. Jangan dipaksa buat hati sobek.
Pada waktu itu, pergilah Yesus ke bukit untuk berdoa, dan semalam-malaman ia berdoa kepada Allah. Ya, kalau kami umat muslim menyebutnya itu sholat isya jam 7 sampai malam itu namanya sholat isya dan juga sholat tahajud. Nah, empat waktu ibadah ini yang diajarkan oleh Yesus Kristus kepada murid-muridnya itu dilengkapi oleh Nabi Muhammad yang namanya sholat maghrib jadi 5 waktu. Jadi kalau di pertanyaannya, siapakah yang masih menjalankan ajaran Yeshua HaMashiach? Jawabannya adalah kami umat muslim. Itu aja Mbak, terima kasih. Sekarang gini, aku mau bertanya, apakah pada waktu itu hari-hari dan waktu ini dilaksanakan secara rutin setiap hari atau hanya satu kali saja dilihat begitu? Ya Mbak, kalau Mbak baca Kisah Para Rasul 3 ayat 1 tadi, menjelang waktu-waktu sembahyang, berarti memang menyatakan tentang kebiasaan. Karena menjelang waktu-waktu sembahyang, jam kurang lebih jam 3 petang. Itu tadi kalau Mbak baca Kisah Para Rasul 3 ayat 1, itu menyatakan waktu-waktu sembahyang. Jadi itu menjelaskan bahwa itu adalah waktu sembahyang. Yang tercatat dalam Alkitab itu ada 4 tadi, tetapi itu dipastikan bahwa mereka melakukan itu kan. Itu adalah waktu-waktu sah sembahyang yang diajarkan Yesus Kristus. Belum Mbak, ketika ada pengulangan kata ini, kebetulan Bang Handi ini guru bahasa, ketika ada pengulangan kata menjelang waktu-waktu, yang waktu-waktu nih, waktunya diulang 2 kali, berarti hal itu menjadi rutin, Mbak. Menjelang waktu-waktu sembahyang, artinya waktu itu sudah dilakukan namun diulang kembali. Makanya kata itu diulang menjadi 2 kali waktu-waktu. Paham ya? Artinya Yesus ini membawa agama syariat ya bagi Islamnya. Oke. Buktinya sekarang Yudaisme itu ada tevilah, itu wajib hukumnya. Yudaisme itu ada tefilahnya, wajib ada jamnya tertentu begitu. Iya. Ya. Jadi yang main problem tadi Bang Stanley ini sama Bang Kribo ini gitu loh. Kristen ini sebenarnya ajarannya dari mana sih, kok hari Minggu gitu loh. Belum lagi seremoninya apa gitu loh, seremoni di dalam ada musik dan kayak gitu-gitu lah Bu. Nah, ini maksudnya adalah Kristen ini memang berbeda dengan ajaran para nabi, itu intinya. Lanjut lagi. Oke, baik, saya tambahkan ya Bu, dari sumber kalangan Anda mencari dan mendapatkan sumber yang saya gunakan dari kalangan Kristen, dan beliau pun sebagai dosen liturgi ya, dosen dalam mengajar tata cara ibadah, baik itu dalam ibadah harian, ibadah mingguan, dan ibadah tahunan, bahkan dalam ranah musik pun beliau bahas bukunya. Nah ini saya tampakkan. Oke, bisa diperbesar host biar teman-teman yang lain khususnya ibu ini bisa membaca kalimat yang ada. Pembimbing sejarah liturgi, saya memiliki 2 tentang sejarah ini, tapi saya kira cukup ya, buku 1 saja. Rasid Rahman ini bukan muslim, tetapi dari Kristen. Siapakah beliau? Nah ini wajahnya. Rasid Rahman, dan bahkan dia sendiri pernah mengajar ya di beberapa tempat di STT, dan ini gelar-gelarnya sarjana teologi. Ini maksudnya kami menyampaikan ini kepada Anda ini berdasarkan pemahaman dari seorang dosen yang memang posisinya itu fokus kepada masalah liturgi, karena dari apa yang tadi disampaikan oleh Bang Stanley, Bang Bulu Ketek itu menyinggung tentang liturgi khususnya hari Minggu ya. Baik, sebelum kita bahas tentang hari Minggu, di halaman 13 Anda bisa membaca di sini. Ritus, oke, buram ya. Ritus dan unsur-unsur liturgi dewasa ini adalah hasil pembentukan selama berabad-abad. Akar-akarnya telah ada sejak zaman gereja mula-mula, bahkan sejak umat Yahudi di dalam perjanjian lama. Pengaruh terkuat dalam liturgi atau tata cara ibadah awal datang dari ibadah Yahudi. Ini poinnya. Selanjutnya, kemudian budaya Yunani, para penyembah berhala, maksudnya memberikan warna di balik ritus-ritus tertentu. Yesus tidak pernah memberikan tata ibadah yang harus dilakukan oleh gereja. Nah,
tadi menyinggung tentang ibadah harian termasuk ibadah mingguan kita buka. Ternyata kita mungkin pernah mendengar khususnya ibu ya, adanya ibadah sholat 7 waktu yang dilakukan oleh pihak ortodok. Itu dari mana? Ternyata ini sumbernya, halaman 24. Informasi lain berdasarkan tradisi Rosuli dari Hippolytus tahun 215. Nah, dari ini Hippolytus abad ketiga. Jadi sebelum abad ketiga belum ada ibadah 7 waktu. Memperlihatkan waktu berdoa menjadi 7 kali sehari. Apa dasarnya? Nah nih, doa pagi dilakukan sebangun. Nih, termasuk doa jam 3 dilakukan di rumah. Jam 6 karena masalah penyaliban, siang, berhenti dan lain sebagainya. Sampai ke 7 waktu. Dan ini dilakukan oleh pihak ortodok hingga detik ini. Pertanyaannya, apakah ibu ortodok? Saya yakin tidak. Dari pemaparan Anda, saya yakin Anda itu Protestan. Ini ibadah harian. Selanjutnya, terkait tentang permasalahan hari Sabat 28:30. Nah, ternyata kita mendapatkan informasi tentang awal mula hari Minggu. Halaman ke-30 ya, sampai 31. Aduh, buram Nah, 30 sampai 31 nanti Ibu kan baca sendiri. Pada hari Minggu, umat berkumpul di pagi hari untuk berdoa dan mengadakan perjamuan. Maksudnya perjamuan kudus. Tak ada kesan bahwa jemaat mengadakan perjamuan terpisah, semisal pada waktu senja daripada ibadah pagi. Namun beredar desas-desus di luar bahwa untuk mengadakan perjamuan kudus yang memakan roti dan anggur berbeda dengan waktu untuk ibadah minggu pagi. Nah, ini salah satu dasarnya, Bu. Sebuah surat gubernur Bithynia pada Kaisar Trajanus 112 Masehi berbunyi seperti ini. Nah, ini mereka orang-orang Kristen sesat. Saya bukan ngomong, Bu ya, tapi hanya membacakan saja. Mereka maksudnya adalah orang-orang Kristen sesat yang diambil sebagai narapidana dan yang melawan Gubernur Plinius dengan informasinya menjamin saya bahwa mereka berbuat salah dan berbuat hal keliru, bahwa pada hari yang ditetapkan statodai, hari kematian, mereka datang bersama sebelum hari siang untuk apa? Untuk bernyanyi secara antifonal nyanyian kepada Kristus sebagai dewa. Ini bahasa Latinnya. Dan untuk menyatukan diri dengan ikrar. Setelah selesai, mereka pergi dan berkumpul sekali lagi. Dewa apa tadi, Pak? Nih, dewa apa? Nih, cek saja di internet. Carmen Cristo Quasi Deo. Ini. Dewa kan. Ini adalah betul upaya dari pihak yang nggak suka terhadap Kaisar Trajanus. Awal mula dilakukannya. Nih, ya, 112 Masehi. Jadi itu, apalagi jika kita melihat Sunday, day, hari, sun, matahari. Jadi hari matahari kalau kita bahasakan. Jadi Sunday itu dari bahasa hari matahari kah? Termasuk pula dari adanya tanggal 25 Desember. Sunday. Itu. Sunday? Ya. Itu merujuk kepada buku dari sejarah filsafat barat yang covernya warna biru. Ibu nanti akan melihat, ini bukunya ya. Nanti Ibu akan melihat di abad ketiga atau abad kedua Masehi, sebentar, persaingan antara mitra dewa penyembah matahari, ya orang-orang yang menyembah dewa matahari di sini, cek sajalah. Itu nanti akan mendapatkan bahwa saingan dari penyembah dewa matahari itu siapa? Kristen di zaman Konstantinus. Itu maksud saingan di sini apa? Maksud saingan? Jadi dua agama yang di kala itu yang banyak diminati kala itu di zaman Konstantinus cuma dua, yaitu dari adanya dewa matahari dan juga Kristen. Berarti kan pahamnya berbeda kan yang kedua itu kan? Nah, ternyata di antara mereka itu saling berlomba-lomba pengikut, Bu. Itu yang terjadi. Tadi saya singgung 25 Desember. Itu. Buktinya mana nih? Saya kasih lagi buktinya. Ini dari Protestan, Bu ya.
Ini rahasia kita berdua, Bu ya. Sahabat Gembala, Ibu punya nggak? Sahabat Gembala. Tahun 2009, Desember. Itu buku ya? Ini kopinya. Ini majalah. Oh. Nih, pemretnya siapa? Bukan dari pihak kami. Ini penerbitnya. Saya orang Bandung, saya tahu alamat ini. Jelas Bu ya, apa yang disampaikannya? Halaman 28. Perbedaan tradisi dengan arti Natal yang sebenarnya. Kemungkinan kita semua tahu bahwa 25 Desember biasa diduga sebagai hari raya kaum kafir kerajaan Romawi kuno. Memang pada waktu kekristenan menjadi agama negara, kebiasaan menghormati dewa pada waktu itu sukar ditinggalkan oleh masyarakat Roma yang sudah menjadi Kristen. Jadi orang Kristen kala itu meskipun sudah Kristen, susah meninggalkan penyembahan terhadap dewa matahari. Bukannya orang Jepang yang itu melakukan itu? Tidak, Bu. Agama Shinto. Jadi itu. dewa mitra itu ketika Ibu merujuk mencari informasi, semua dewa matahari itu berujuk ya, mitra itu berasal dari Persia. Cek saja di Google kalau Anda nggak percaya. Selanjutnya, karena itu pada tahun 336 Masehi, pemimpin gereja mengalihkan perhatian mereka, orang-orang Kristen, dengan menjadikan perayaan Dewa Matahari sebagai peringatan kelahiran Tuhan Anda. Itu Bu, maksudnya biar tidak sama sekali pindah menyembah ke Dewa Matahari lagi. Ini poinnya. Jadi masyarakat Roma yang sudah menjadi Kristen masih menyembah. Makanya dibuatlah perayaan tandingan. Itu Bu. Lanjut yang lain silahkan. Tapi bukan Natal memperingati hari lahir Tuhan Anda ya Bu ya? Iya, merayakan, mengingat bahwa Yesus itu udah ada dari dulu. Permisi teman-teman, izin turun dulu ya. Di sini sudah mau waktu sholat maghrib di Sulawesi. Terima kasih banyak waktunya Mbak, teman-teman yang di atas. Terima kasih. Assalamualaikum Iya, warahmatullahi wabarakatuh. makasih semuanya. Saya juga izin ya. Iya. Mbak Teti nanti didoakan semoga semakin mencintai Yesus Kristus dan semoga bisa mendapatkan hidayah. Terima kasih Mbak. Amin. Saya juga izin nih turun ya. Terima kasih semuanya, Ustaz Sugi, Bang Handi, guru-guru saya ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Entar dulu Bu Teti, entar dulu Bu, terakhir dari saya untuk Bu Teti. Apa? Mari kita atau membaca sesuatu mempergunakan akal sehat, bukan berdasarkan doktrin dan intimidasi. Silakan bebas, Ibu bebas loh, jangan sampai Ibu disetir oleh siapapun. Kita ini manusia merdeka begitu ya. Apabila kira-kira ada yang tidak connect, ada keraguan, tanyakan, cari penyebabnya. Kok saya jadi begini gitu loh, kan gitu ya. Itu pertama. Kedua adalah Bu, ajaran para nabi dan rasul itu tidak ada ajaran menyembah kecuali sang pencipta. Pasti tidak ada itu yang nyuruh menyembah manusia, nggak ada. Kedua, ajaran para nabi itu berserah diri kepada Tuhannya. Nggak ada nabi yang sombong. Semua menerima perintah dari Tuhannya, disampaikan kepada umatnya, kaumnya. Kristen Arab Bu, masih ada tradisi sekarang Kristen Arab ini namanya selota. Itu 7 kali sehari wajib di sana. Genomnya seperti apa? Jadi Kristen itu macam-macam Bu, gitu loh. Kristen Arab sendiri terbagi-bagi gitu. Iya. Gitu loh. Iya. Intinya adalah Ibu kalau mau bersahabat itu adalah Advent yang pendirinya dari Amerika Serikat, nabinya perempuan, Ellen G. White, gitu. Kalau Ibu masih percaya Yesus Tuhan, artinya Ibu harus percaya surat Paulus. Oke, Artinya, saya mau nanya, Bapak menyebutkan Advent. Ini saya bertanya karena ketidaktahuan saya, tetapi ada orang menyampaikan seperti ini. apa tuh? Apakah orang-orang yang bergereja atas nama gereja Advent begitu ya, tidak mempercayai bahwa Yesus itu sudah lahir? Ya, masih menunggu Yesus, betulkah seperti itu?
Betul. Silakan Dan Mas Radel. itu pernah dikritisi oleh kalangan Anda karena sebuah kesalahan adanya nubuat dari kalangan Advent terkait turunnya Yesus. Itu pernah di internal Anda, di internal Anda, Bu. Itu bukunya tipis. Iya. Tapi kalau Anda ingin lihat secara cetaknya, berikan waktu saya 5 sampai 10 menit. Saya ada buku cetaknya. Di kalangan Anda bahwa posisinya kesalahan fatal dalam pandangan Advent itu salah menubuatkan tentang kedatangan Yesus, dan itu sempat ramai beberapa tahun ke belakang. Saya enggak perlu, saya udah ngerti maksud saya. Bapak Advent kah? Saya Muslim. Oh Muslim, ya Bapak yang nggak tahu lah seutuhnya tentang orang gereja Advent. Iya, tapi saya punya Bible versi Advent juga. Iya, maksud saya gini loh, kalau dia ngerti banget. Oh ya, kami udah yakin kok bahwa Yesus sudah lahir, tapi saya justru berpikir seperti ini, kedatangan yang mana yang dinantikan oleh gereja Advent? Apakah kedatangan Yesus kedua kali setelah terangkat naik ke surga, atau kedatangan mana lagi? Kan sudah jelas-jelas Yesus sudah lahir. Kalender Masehi itu kalender Yesus sudah lahir menyatakan. Nah, itu saya malah berpikir seperti itu. Kedatangan yang mana sih? Kedatangan yang kedua kali kah? Ya semua juga